lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini di Autofam lagi ready stock Mazda CX-5 GT tahun 2013. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis ya. Langsung aja kita mulai untuk review dari Mazda CX-5 GT tahun 2013. Untuk kuncinya, ini kuncinya udah keyless ya, udah start stop engine juga. Untuk warnanya sendiri ini black on beige, jadi untuk eksteriornya ini warnanya hitam, untuk interiornya itu udah warnanya beige gitu. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Nah, ini kalau kalian lihat dari bagian depan, kalau CX-5 itu pasti agak lebih besar ya dibandingkan adik-adiknya CX-3 ataupun Mazda 2. Tapi di bagian lampunya, ini lampunya udah LED ya. Ini ada proyektor headlampnya, tapi untuk lampu sennya dia masih pakai halogen biasa. Di bagian bawah, ini ada lampu fog lampnya. Untuk fog lampnya pun sama, dia masih pakai lampu bohlam gitu, belum LED. Untuk grillnya sendiri di bagian tengah, ini kalian bisa lihat ya. Ini tuh bentuknya kayak huruf V gitu nih di bagian tengah nih, pakai tarikan listrum gitu. Cuman kalau Mazda yang baru lebih besar dari ini ya. Di bagian tengahnya ini ada emblem Mazda-nya juga. Untuk corner sensornya sendiri dia ada di bagian pinggir sini. Ini yang bagian kiri, bagian kanan, di bagian tengahnya juga ada nih. Kalian bisa lihat ya di bagian tengahnya. Untuk ground clearance-nya pun mobil ini cukup tinggi ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat yang tinggal di perumahan yang banyak polisi tidur ataupun yang ada genangan airnya, ini masih aman, masih cukup tinggi. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Mazda CX-5 ini dia cc di 2500 cc ya, udah Skyactiv teknologi juga. Untuk tenaganya sendiri di 185 horsepower dan torsinya itu di 250 Nm. Untuk bagian mesin dia udah dicat ngikutin warna body. Untuk bagian atasnya pun udah dilengkapin sama peredam. Untuk penyangganya dia belum hidrolik ya, nih kalian bisa lihat nih penyangganya ada di bagian depan kiri. Sekarang kita lanjut untuk bagian sampingnya. Oke, bagian depannya udah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk CX-5 ini mobilnya nggak terlalu panjang karena CX-5 ini cuma bisa 5-seater aja ya. Di bagian belakang 3 orang, bagian depannya berdua. Tapi sebelum kita bahas-bahas ke belakangnya, kita mulai dulu dari bagian bannya nih. Untuk bannya, ini bannya pakai ukuran 235/55, untuk ringnya di ring 19 ya. Untuk velgnya dia warnanya silver gitu, tapi agak terang ya. Lanjut lagi ke bagian sampingnya. Untuk spionnya udah retract, udah elektrik. Di bagian bawahnya, bukan bagian bawah sorry, bagian sampingnya ini ada lampu sen sampingnya ya. Jadi sennya tuh ada di bagian pinggir sini nih, kalian bisa lihat kan ya. Untuk bagian atasnya dia nggak pakai aksen listrum gitu, tapi juga nggak glossy ya bagian atasnya. Untuk handle pintu dia pakai modal tarik, udah smart entry juga. Untuk bagian kiri itu untuk tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Kalau bagian atas CX-5 ini dia ada sunroofnya ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di bagian interiornya.
Sekarang kita lanjut ke bagian times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya ya. Untuk tampilan belakang dari Mazda CX-5 itu dia belakangnya agak besar gitu ya. Terus kalau kalian lihat ini agak cembung tapi tuh rada belok ke bagian tengahnya sini. Untuk stop lampnya sendiri dia bentuknya bulat, tapi untuk stop lamp dia belum ada yang LED ya. Jadi lampunya masih pakai halogen, masih bohlam semua. Di bagian atas ini ada spoiler, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp. Untuk antenanya dia udah pakai antena modelan hiu. Di bagian bawah ini ada wiper belakangnya ya, lengkap juga. Ini ada emblem Mazda-nya, bagian kiri ada emblem CX-5, untuk bagian kanan dia ada emblem Skyactiv teknologinya. Untuk sensor belakang kalian bisa lihat ya, itu ada 4 titik sensor juga di bagian bawah. Ada lampu reflektor. Untuk kamera mundur dia ada di bagian bawah sini, dekat handle pintu bagasi. Sekarang kita coba buat buka pintu bagasinya ya. Kalau buka bagasi tetap harus manual. Jadi dia belum elektrik. Kita buka. Nah, ini dia nih. Ini untuk bagasi CX-5 itu dia emang besar banget ya. Kalian bisa lihat kan. Ini tuh space-nya segini. Mau masuk koper juga muat ya. Di bagian bawah ini ada ban serepnya, kunci-kuncinya juga masih lengkap banget. Tuh ada di bagian bawah situ ya, ada dongkrak, kunci roda dan lainnya. Bagian kiri itu ada lampu. Bagian kanan ada power outlet. Nah, kalau yang ini ada tuas buat ngelipat kursi tengah. Jadi dia otomatis bisa kalian lipat dari belakang, dan ini tuh rata lantai ya kursi bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya cuman berdua di depan bawa barang yang banyak, ini bisa dilipat aja. Jadi space bagian belakangnya tuh luas banget. Untuk nutup pintu bagasinya sendiri dia masih manual ya. Belum ada power back door nih di tahun 2013. Sekarang kita langsung masuk ke bagian interior. Then it creeps on back to shade my smile. Sekarang Angel udah di bagian interiornya nih ya. Ini black on beige. Jadi interiornya ini ada perpaduan warna hitam sama warna beige gitu. Kita nyoba nyalain dulu ya mobilnya. Untuk start stop engine ada di bagian kiri setir nih. Jadi ada di bagian kiri setir, tinggal kalian pencet aja sambil harus injek rem tetap ya. Nah, ini udah nyala nih. Ke bagian kursinya. Untuk kursinya sendiri dia tuh udah kulit ya, udah leather seat, tapi untuk warnanya dia warna beige gitu. Untuk pengaturannya sendiri dia belum elektrik ya, jadi pengaturannya ini masih manual. Tapi kalau misalnya di bagian driver itu dia udah elektrik. Cuman kalau penumpang bagian kirinya dia masih manual semua. Ini electric seat aja ya, dia nggak ada memory seatnya. Bisa kalian atur nih untuk naik turun, terus maju mundurnya ini bisa kalian sesuaiin aja, sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir ya. Di bagian kanan ini untuk door trim ya. Door trimnya ini masih hard plastik ya, tapi untuk bagian armrestnya dia udah soft touch. Untuk pengaturan kacanya pun dia yang auto baru bagian drivernya aja. Ini ada pengaturan untuk spionnya, spionnya udah retract juga, kalian bisa atur aja dari bagian dalam sini. Ada Windows lock. Untuk central locknya sendiri dia ada di bagian ini ya, dekat handle pintu. Untuk handle pintunya pun dia di bagian interior itu pakai aksennya silver gitu. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil, ada speaker juga. Untuk speakernya dia udah pakai merek Bose ya. Di bagian kanan ini ada kisi AC, terus ada tombol untuk traction off, eye stop off, itu tinggal kalian atur aja. Untuk bagian bawah ini ada handle buat buka kap mesin ya. Kalau untuk tangki bensin dia ada di bagian bawah sini, bagian bawah dekat pintu ya. Nanti aja tunjukin untuk detailnya di bagian footage. Next ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri nih dia udah dilapisin kulit ya. Di bagian tengah bawahnya nih dia tuh ada aksen chrome-nya sedikit nih di bagian bawah sini. Untuk pengaturannya ini di bagian kiri, ini untuk pengaturan dari head unitnya ya. Ini untuk infonya. Kalau info ini untuk MID ya. Kalian bisa lihat average-nya, range-nya, current-nya. Ini tinggal kalian atur aja. Kalau bagian kiri ini untuk pengaturan volume. Ini untuk channel dari head unitnya. Kalau bagian bawah ini kalian bisa juga kalau misalnya lagi mau angkat telepon atau mau reject telepon pas lagi nyetir ya. Tapi harus disambungin dulu tetap ke Bluetooth dari handphone ke mobilnya. Kalau bagian kanan ini untuk pengaturan cruise control-nya. Untuk pengaturan setirnya sendiri, ini udah tilt dan teleskopik ya untuk Mazda CX-5-nya.
Untuk pengaturan wiper dia ada di bagian kiri. Kalau untuk pengaturan lampu dan sennya dia ada di sebelah kanan. Untuk lampunya juga udah auto ya. Untuk kilometernya di 86.700. Tahun 2013 kilometernya 86.000. Sekarang kita lanjut ke bagian head unitnya. Oke, lanjut ke bagian head unitnya ya. Untuk head unitnya memang CS5 ini nggak terlalu besar ya di tahun 2013. Ini udah touchscreen. Nah, ini kalian bisa atur aja. Untuk Bluetooth atau mau dengar radio ini bisa, pakai USB bisa, pakai DVD juga bisa ya. Ini tinggal dimasukin aja nih di bagian atas ini. Oh, ini untuk pengaturan manualnya, untuk audio phone ini untuk volumenya ini tinggal diatur aja sendiri. Bagian bawahnya ini untuk tombol lampu hazard. Nah, di bagian tengahnya ini dia ada aksen black glossy-nya sedikit ya. Kalian bisa lihat kan di bagian tengahnya sini. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian bawah. Ini udah dual zone juga ya. Jadi kalau penumpang kiri pengen hangat, bagian drivernya pengen dingin, ini bisa atur sendiri-sendiri aja biar gak berantem ya. Untuk fan-nya dia ada di bagian tengah sini. Untuk modenya juga bisa diatur aja. Untuk rear AC dan lainnya bisa diatur semua lengkap ada di bagian tengah sini. Di bagian bawah ini untuk sensor parkir. Ada power outlet-nya juga ya di bagian bawah. Untuk persneling, ini transmisinya automatic ya. Di bagian tengahnya lagi ini ada 2 cup holder. Untuk rem tangan dia belum elektrik, ada di bagian samping sini. Untuk armrest tengahnya, nah ini warnanya beige gitu ngikutin warna joknya. Kalau kalian buka ini ada console box. Nah, nggak terlalu besar, tapi di bagian dalam ini kalian bisa buat colok USB atau aux. Ada power outletnya lagi juga 12 volt ya. Untuk bagian atasnya, ini untuk sun visor-nya. Kalau kalian buka, ini ada lampu terus dilengkapi juga dengan kaca ya. Lampunya juga udah auto pas kalian buka kacanya. Kita tutup lagi. Di bagian tengahnya ini ada tempat kacamata, ini untuk lampunya. Ada untuk buka sunroof juga, karena di CX-5 ini udah ada sunroofnya. Tapi untuk sunroof dia di bagian depan aja ya. Ini kita coba buka. Nah, ini kayak gini nih. Tapi kalau mau ditutup misalkan merasa silau, ini bisa ditutup juga, tapi penutupnya manual ya. Next ke bagian dashboardnya. Untuk dashboard ini dia udah soft touch ya, udah lengkap juga dengan SRS airbag-nya. Di bagian bawah ini untuk buku-bukunya ini masih lengkap juga nih bukunya. Kalian bisa lihat ya. Ada ini juga nih sertifikat autospektor. Mobil ini berarti udah lulus bebas banjir, bebas tabrak. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih. Oke, lanjut lagi untuk bagian penumpangnya ya. Di bagian belakang ini kalian bisa duduk bertiga karena udah dilengkapi juga dengan 3 headrest di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya kalian cuma duduk berdua atau sendiri, bisa dimanfaatin juga nih armrest yang ada di bagian tengah. Tinggal diturunin aja. Nah, jadi pas duduk tuh lebih nyaman ya. Ada 2 cup holdernya juga kalau misalnya lagi santai-santai pengen minum bisa juga. Untuk legroomnya sendiri, CX-5 ini nggak terlalu sempit ya. Tuh kalian bisa lihat, ini masih ada 1 jengkal, padahal bagian depannya udah Angel atur sesuai tinggi Angel ya. Untuk headroomnya pun dia masih ada 1 jengkal, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok. Cuman kalau untuk senderannya di bagian belakang ini udah mentok ya. Nah, ini udah mentok, udah nggak bisa dimundurin lagi. Kalau dimajuin dia jadi kelipet ke bagian bawahnya kan. Tapi untuk posisinya ini masih cukup oke, cukup nyaman ya. Lanjut lagi ke bagian door trim ya. Untuk bagian door trim ini sama, sebenarnya hampir sama kayak yang di bagian depan. Cuman bedanya kalau di bagian belakang ini pengaturan kacanya ini dia belum auto. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil, ada speakernya juga. Untuk bagian belakang ini ada pocket belakangnya juga. Untuk bagian belakang dia tuh nggak ada rear AC belakangnya ya. Jadi AC-nya tuh kita cuma dapat sentral dari bagian depannya aja. Untuk bagian atas ini ada lampunya. Ini lampu bacanya tuh ada di bagian tengah sini. Cukup simpel sih ya, dia nggak terlalu banyak macam-macam. Cuman kalau misalnya duduk di tengah, CX-5 ini di bagian belakangnya itu agak nonjol nih. Jadi kalau misalnya orang yang tinggi duduk di belakang, kayaknya jangan dikasih tengah. Nanti kasihan drivernya malah ketutupan ya. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat ya untuk review dari Mazda CX-5 GT tahun 2013 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini per tahunnya sekitar 5 jutaan. Untuk OTR-nya sendiri itu masih 200 juta
lebih sedikit. Untuk harga pastinya langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Kalau misalnya kalian merasa mobil ini terlalu tua, kita juga ready yang tahun 2018. Bisa langsung di kontak Angel aja atau bisa lihat juga katalognya di angel_autofam di Instagram ya. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!